Baik, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وفهما يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita membaca kitab Risalah I'tiqad Al-Imam Syafi'i dengan ta'liqat syarah dari Syekh Ahmad Abdul Hadi Al-Masri. Dan kemarin pada pertemuannya kita telah membaca matan dari i'tiqadnya secara menyeluruh, dan pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan mengkaji poin per poinnya. Ya, nama kitab ini I'tiqad Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. I'tiqad itu diambil dari kata al-aqdu, ya, al-aqad, ya, akad, ya. Wa huwa syaddu war-rabtu wat-tawthiq. Akad itu artinya ikatan, ya. Wa summiyatil aqidah bihadzal ism li'annaha syai'un yuhsalu at-tasdiqul jazimu bihi fil qalbi bila syak wala raib. Dikatakan aqidah itu aqidah dikarenakan dia adalah suatu keyakinan, ya, yang tidak ada keraguan padanya, dan keyakinan ini terikat dalam hati dan terbuktikan lewat amal, ya. Jadi tidak ada keraguan padanya. Adapun Imam Asy-Syafi'i masyhur Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, ya, nasabnya bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya Abdu Manaf, ya. Dan beliau adalah imam yang ketiga, ya, yang disepakati pada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwa imam dalam fikih itu ada 4, ya. Yang pertama Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, dan yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Syafi'i ini yang seluruh ulama-ulama Syafi'iyah berintimak kepada beliau. Beliau lahir di Gaza, di Palestina. Kemudian ketika berumur 2 tahun, ya, dibawa oleh ibunya ke Mekah, ya. Ibunya dari Yaman, sementara bapaknya Mekah. Hijrah ke Gaza, Palestina, dan bapaknya wafat di sana, sehingga ketika berusia 2 tahun ibunya kembali dengan Muhammad bin Idris ini ke Mekah, ya. Wartahala wa laqiya kibara ahli zamanihi. Kemudian lewat ibunya ini Imam Asy-Syafi'i dituntun untuk belajar, ya. Nah, pertama kali yang beliau pelajari adalah bahasa, ya. Jadi beliau tinggal di suku Hudzail, ya, di Taif, dan bersama mereka itu lebih dari 20 tahun, ya. Bahkan ketika beliau sudah menuntut ilmu sekalipun, menuntut ilmu fikih, ya, Al-Quran sebelumnya, itu masih tetap, ya, masih tetap pergi ke sana dan menghafal syair-syair mereka, sehingga Imam Syafi'i ini hujjah fil lughah.
beliau imam juga dari sisi bahasa. Disebutkan ketika ada ulama-ulama ahli lughah itu berselisih tentang satu makna dan Imam Syafi'i punya pendapat tentang makna itu, maka semua ahli lughah itu lebih memilih pendapatnya Imam Syafi'i karena beliau Quraisy, kemudian Arab asli, dan menghabiskan separuh usianya di suku Hudzail, yang suku Hudzail itu terkenal sangat fasih, ya, atau kefasihan orang Arab itu sisanya pada suku Hudzail itu. Baik. Kemudian setelah menguasai ilmu syair, kemudian juga Ayyamul Arab, ya. Ayyamul Arab itu hal-hal yang berkaitan dengan sejarah bangsa Arab. Thumma aqbala 'ala al-fiqh wal hadis. Kemudian beliau belajar ilmu fiqih dan ilmu hadis dan memberi fatwa ketika berusia 20 tahun. 20 tahun sudah menjadi mufti. Dan disebutkan Imam Syafi'i ini terlalu cerdas, ya. Sehingga Al-Imamul Mubarrad, Imamul Mubarrad ini dari imam-imam ahli lughah, ahli bahasa, menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i itu asy'arun nas, imam yang paling mengerti tentang syair-syair atau syair-syair Arab, wa adabihim wa arafihim bil fiqhi wal qiraat, dan sangat mengerti tentang ilmu, ya, kesusastraan Arab, dan sangat menguasai ilmu fiqih dan ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat itu Al-Quran diturunkan dalam 7 qiraah, ditambah lagi 3 qiraah yang masyhurah, sehingga menjadi 10, dan ada yang menambahkan 2 qiraah syadzah sehingga menjadi 12 qiraah. Jadi qiraah dalam membaca Al-Quran itu dikuasai oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad muridnya menyebutkan bahwasanya ma ahada mimman biyadihi mahbarah aw waraq illa wali Syafi'i fi raqabatihi minnah. Ya, tidak ada seorang pun sepeninggal Imam Syafi'i yang memegang pulpen atau secarik kertas menulis ilmu, kecuali pada hal tersebut ada sumbangsih, andil dari Imam Syafi'i, ada ilmu yang dituliskannya. Baik, disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i berkata, adapun sunnah atau aqidah yang saya dapati, saya yakini, wa ra'aitu, dan aku melihat sahabat-sahabat kami, ya, guru-guru kami dari ahli hadis, ya, orang yang bergelut di bidang hadis. Ra'aituhum fa akhadtu anhum, aku mendapati mereka dan menimba ilmu dari mereka, seperti Sufyan bin Uyainah wa Malik wa ghairihima. Ya. Sunnah di sini, ya, Imam Syafi'i mengatakan al-qaulu fi sunnah, pendapatku dalam hal sunnah. Ya, sunnah di sini artinya adalah akidah, ya. Karena sunnah sendiri memiliki beberapa definisi bergantung kepada disiplin ilmu yang menafsirkan kalimat sunnah itu. Ya, jadi misalkan sunnah dalam pandangan ulama hadis adalah ma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, semua yang datang keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin
au fi'lin au taqririn au wasfin khalqiyyin au khuluqiyyin. Jadi semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi, atau semua yang menjadi ketetapan, kesepakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau keterangan tentang sifat beliau, baik itu sifat-sifat yang lahir ataupun yang batin. Nah, ini semua disebut sebagai sunnah dalam pandangan ulama ahlul hadis. Adapun para fuqaha dan usuliyin menganggap bahwa sunnah itu adalah ma umira bihi syar'u amra ghairi jazimin, ya. Apa yang syariat kita perintahkan, apa yang datang dalam Al-Quran, ya, datang dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah, namun perintah itu tidak jazim, ya, tidak mengharuskan, ya. Ini adalah definisi sunnah, ya. Ada juga yang mengatakan sunnah itu artinya dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan ya tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mengapa. Nah, sementara ulama akidah mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah makana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minal manhaji fil i'tiqadi wal amali wa huwa al maqsudu huna. Ya. Sunnah dalam pandangan ulama akidah adalah apa-apa yang dilakukan atau apa-apa yang menjadi, ya, manhaj, metode hidup dari Nabi dan para sahabatnya, atau i'tiqad, aqidah Nabi SAW dan para sahabatnya, wal amal, dan perbuatan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, ini disebut sebagai sunnah, nah, dalam pandangan ulama akidah. Nah, kenapa demikian? Karena kata akidah itu belum dikenal di masa-masa awal, di masa-masa sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, ya. Sampai di masa fuqaha juga ya belum begitu terkenal istilah akidah ini. Nanti masa setelah mereka barulah ada perumusan ilmu tentang akidah. Saat umat ini telah mempermasalahkan atau membahas perkara-perkara yang terlalu jauh yang tidak disebut atau dibahas oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, di situ disebutkan seperti Imam Sufyan bin Uyainah. Ya. Sufyan bin Uyainah ini secara singkat beliau bernama, ya, Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilali al-Kufi. Beliau lahir di Kufah, Irak. Kemudian hijrah ke Mekah dan di sana beliau mempelajari ilmu sehingga menjadi ahlul hadis, memberi kuliah di Masjidil Haram dan menjadi imam di sana. Dan beliau terkenal sebagai ahli hadis yang hafidh, yang menghafal banyak hadis, wasi'ul ilm, thiqah, yang terpercaya dan luas ilmunya, kabirul qadar, dan sangat dihormati. Nah, yang kedua Malik, Imam Malik. Ya, ini guru Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i sangat terpengaruh dengan metodenya Imam Malik ini. Ya, beliau ahlul hadis yang bernama Malik bin Anas al-Asbahi al-Himyari. Ya, al-Himyari itu dari Yaman, ya. Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Ya, beliau ini imamnya kota Madinah. Wa ahadul a'immatil arba'ah inda ahli sunnah. Beliau juga ya salah satu imam fikih yang terkenal dalam mazhab ahli sunnah.
dan madhab Maliki yaitu dinisbahkan kepada beliau. Beliau lahir, wafat dan menimba ilmunya semuanya di Madinah, ya. Dan tidak dikenal atau tidak ada dalam keterangan biodata beliau bahwa beliau pergi menuntut ilmu keluar dari kota Madinah. Jadi ilmunya Imam Malik itu murni ilmu ahli Madinah. Kalau Imam Syafi'i dari Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Yaman, dari Yaman kemudian ke Kufah, ya. Kemudian dari situ ke Mesir, ya, menetap di sana dan wafat di sana. Nah, itu Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik, ya, lahir, besar dan menuntut ilmu semuanya di Madinah. Taib. Imam Syafi'i mengatakan, sebelumnya Imam Malik ini terkenal sangat konsisten dengan prinsipnya dalam beragama, dan beliau menjauhi para umara wal muluk, tidak dekat dengan para pejabat, sehingga ada fatwa atau ada ketetapan dari khalifah kala itu, dari pejabat di Madinah, yang beliau tentang, ya, yang beliau kritiki, hingga kemudian beliau di penjara, dicambuk sampai jatuh kedua tangan beliau, tidak bisa diangkat lagi ketika takbiratul ihram, ya. Dan ada seorang khalifah yang bernama Ar-Rashid, ya, ini di kekhalifahan Abbasiyah, meminta beliau untuk datang ke rumahnya, ke istananya, mengajarkan ilmu hadis kepada beliau. Ini presiden meminta ulama ini untuk datang ke istana kepresidenan, mengajarkan hadis di sana. Tapi beliau kekeh dan tidak mau. Beliau mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, ya. Imam Syafi'i menyebutkan al-iqraru, dan syahadat yang pertama atau akidah yang pertama, al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Al-iqrar, iqrar itu artinya isbat, menetapkan, ya, menetapkan bahwa syahada an la ilaha illallah, syahadatain, itu merupakan akidah yang telah ditetapkan dan tidak ada keraguan padanya. Di sini Imam Syafi'i mengatakan al-iqraru, artinya ana uqirru, aku menetapkan, ya. Dan di sini Imam Asy-Syafi'i memberitahukan tentang dirinya, menetapkan, membenarkan dan berkeyakinan bahwa syahadatain itu hak, itu adalah satu hal yang benar. Syahadatain itu apa? La ilaha illallah, ya. Uqirru, aku berkeyakinan bahwasanya la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar-benar untuk disembah atau yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensinya kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu penyembahan yang sifatnya amalan hati atau amalan perbuatan, ya. Amalan hati itu seperti al-khaufu, rasa takut, ya.
Tidak boleh ketakutan kita kepada makhluk melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa takut ya ketahuan ya. Dan tidak takut pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita masih mengibadahi hawa nafsu kita. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rasa takut kita. Kemudian ar-raja, rasa pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengharapkan sesuatu dari keinginan dunia kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala melebihi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini kita masih menyembah makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu juga dengan mahabbah, cinta. Ya, kita mesti mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada siapapun juga. Ya. Cinta kepada Allah yaitu dibuktikan dengan amalan-amalan yang lahir yang perlu diaplikasikan, salat, siam, ya, haji, bernadar, bahkan ya saat Idul Qurban, ya, az-zabah, ya, ini semuanya merupakan perbuatan lahir ya, yang lahir dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illallah ini punya 7 syarat ya. Untuk benar-benar kita telah membumikan kalimat la ilaha illallah dalam keseharian kita, maka ada syaratnya ya, disebutkan oleh para ulama ada 7 syaratnya. Yang pertama ilmu. Kita harus mengilmui kalimat la ilaha illallah ini. Bukan sekedar ucapan saja, tapi harus diilmui ya. Bahwa la ilaha itu adalah menafikan ya, meniadakan semua bentuk penyembahan. Al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah, yang padanya hati kita bergantung ya, dikarenakan rasa takut kita, rasa harap kita, dan rasa cinta kita kepadanya. Al-ilmu. Yang kedua al-yaqin ya. Kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah ini bahwa benar-benar tidak ada sesembahan apapun ya bentuknya yang berhak untuk disembah ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita menafikan semua bentuk sesembahan apapun dia dan apapun bentuknya, karena semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah ya. Dan kita yakin dalam hal itu, tidak ada keraguan padanya ya. Ilmu wal yaqinu wa ikhlas ya. La ilaha illallah mengharuskan kita menyebutkannya dengan penuh keikhlasan, mengilmuinya dan meyakininya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai syarat masuk syurga jika diucapkan dengan penuh keikhlasan ya, dengan penuh keikhlasan. Baik. Wal ikhlasu wa sidquka ma'a mahabbatin. Sidq ya, mengucapkannya pula harus dengan penuh kejujuran ya, penuh kejujuran ya, bukan karena terpaksa ya, tapi dengan begitu jujurnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Mahabbah ya, la ilaha illallah juga harus
menjadikan kita cinta kepada kalimat ini dan selalu mengucapkannya. Ya. Wal-inqiyadu wal qabul. Ya. Syarat yang keenam adalah al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan. Semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sami'na wa ata'na. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita juga mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Bukan sami'na wa asayna. Kami telah mendengar dan kami patuh, bukan kami mendengar lalu kami langgar. Wal qabul, ya, dan menerima segala konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, bahwa semua yang disembah selain Allah itu batil. Semua yang disembah selain Allah itu batil, ya. Dan tidak ada, ya, satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada keyakinan yang, jika ada keyakinan yang mengatakan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka itu adalah keyakinan batil. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Fihr dan seterusnya. Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syahadat kita membenarkan dan tidak ada keraguan padanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul untuk tsaqalain, manusia dan jin, ya. Bukan untuk manusia saja, tapi manusia dan jin. Wa annahu khatamul anbiya'i war rusul, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup, ya, para rasul dan para nabi. Tidak ada lagi nabi setelahnya dan tidak ada lagi rasul setelahnya. Wa muqtadaha, dan konsekuensi dari syahadat ini adalah ta'atuhu fima amar, taat kepada nabi pada semua yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan mempercayai semua yang beliau sampaikan, beliau kabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, kita percayai dan tidak boleh ada keraguan padanya. Wajtinabu ma anhu naha wa jazar, ya, dan menjauhkan diri dari semua yang beliau larang serta beliau peringatkan untuk ditinggalkan, ya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah itu disembah kecuali lewat tuntunan dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syahadat la ilaha illallah, pengakuan kita bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, dan syahadatu Muhammadar Rasulullah adalah pengakuan kita bahwa cara menyembah Allah Subhanahu wa taala itu lewat tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huma ruknul Islamil awal, dan kedua ini, syahadatain ini adalah rukun Islam yang pertama, sebagaimana hal ini disebutkan dalam sahih, ya, Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pilar.
ya. Kita kenal rukun Islam. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, atau yang pertama adalah syahadatain. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini aqidah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa asyhadu annal jannata wan nara haqqun. Dan aku bersaksi, berkeyakinan bahwa sesungguhnya syurga dan neraka itu benar, hak, benar adanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat juga tidak ada keraguan padanya. Nah, bagaimana syarahnya ini? Penjelasannya bahwa Imam Asy-Syafi'i juga berkeyakinan, berakidah bahwasanya syurga makhluk. Syurga adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan sudah ada. Sudah ada, sudah diciptakan dan sudah ada. Itu syurga. Wa annaha darun na'im. Ya, syurga itu tempat ya kita beri balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah tempat segala kenikmatan, ya. Lit-ta'i'ina min ibadihi, tempat kembali bagi hamba-hamba Allah yang taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di dalamnya, ya, hamba-hamba Allah yang taat, yang diberi mukafaah, ya, ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurganya. Wa annaha la tafna, dan syurga ini tidak fana, ya. Diciptakan untuk satu keabadian, tidak fana, ya. Wa anna an-nara mawjudah makhluqah, dan juga demikian dengan neraka. Neraka telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha darul jahim allati khalaqaha Allahu lil 'usati min ibadihi. Dia adalah rumah atau tempat jahim, api yang menyala-nyala, yang berkobar, yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Na'udzubillahi min an nakuna minhum. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk, ya, mereka. Wa bi annaha la tafna, dan neraka juga sama seperti surga diciptakan untuk satu keabadian, tidak fana. Kalau dunia ini diciptakan sementara, dunia akan fana, ya, akan hancur dan hilang, ya. Berbeda dengan surga dan neraka. Ya, kita pernah melewati alam arwah, ya, di mana alam itu telah lewat, fana. Kemudian kita pernah melewati alam rahim, ya. Alam rahim ini juga fana. Dia fana bersama ibu kita yang wafat, ya. Adapun surga dan neraka diciptakan untuk keabadian, persis seperti ruh kita. Kita ini juga diciptakan untuk satu keabadian. Ketika Allah ciptakan ruh, ya, tidak ada kematian pada ruh. Yang ada kematian pada jasad, ya. Dan ruh ini berpindah-pindah, ya. Nah, nanti kalau kita ingin meninggalkan dunia, maka sunnatullahnya jasad ini harus mati. Nah, kita keluar meninggalkan jasad ini, dikurunglah kita di barzakh, di kubur. Nanti kemudian keluar lagi pada mahsyar, ya, hari ketika kita semuanya dikumpulkan di hari akhirat. Nanti perjalanan-perjalanan itu sampai kepada berujung pada syurga
ataukah neraka. Baik. Imam Asy-Syafi'i berkeyakinan dan mempercayai bahwa hari kiamat itu akan tiba. La mahalah wala syakka fi dzalik. Dia bukanlah satu kemustahilan dan bukan satu keraguan. Tidak ada keraguan padanya. Wal imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil imani sitt. Dan beriman kepada hari akhirat ini salah satu rukun dari rukun-rukun iman kita. Ya, rukun iman kita ada 6. Ya, yang kelima adalah beriman kepada hari akhirat. Yang keenamnya qada dan qadar. Ya. Jadi rukun iman kita itu pertama percaya kepada Allah, al-imanu billah. Ya. Yang kedua percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang ketiga percaya kepada yang kedua percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima hari akhirat. Dan yang keenam qada dan qadar. Ya. Nah, ini rukun iman kita. Ya, sehingga percaya kepada hari akhirat itu salah satu rukun iman. Siapa yang meragukan adanya hari kebangkitan, maka meskipun dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun demikian dia tidak dikatakan seorang muslim kalau dia tidak percaya kepada salah satu dari rukun iman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan dalam hadis Jibril yang masyhur dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW ketika menyampaikan kuliah kepada para sahabatnya, datang Jibril dengan pakaian yang sangat indah, ya, sangat putih, dengan penampilan yang begitu menawan, ya. Sampai-sampai Umar mengatakan, kami tidak pernah melihat orang seperti dia. Datang bersimpu di hadapan Nabi dan bertanya tentang rukun iman, kemudian rukun Islam, kemudian rukun ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tentang rukun imannya, ya, ketika ditanya, ya salah satunya hari akhirat, ya, yaumul akhir. Wa huwa akhiru yaumin fi hadhihi dunya. Dikatakan akhirat adalah hari terakhir dari kehidupan dunia. Tidak ada lagi hari setelah itu. Tidak ada lagi hari setelah itu, dan itu adalah hari terpanjang. Ya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk seekor domba. Lalu disembelih antara surga dan neraka. Disembelih. Domba itu disembelih, kematian itu disembelih. Lalu Allah berfirman, ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, keabadian, selamanya tidak ada kematian. Begitu juga wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, keabadian atas kalian dan tidak ada kematian. Pada ahli surga berada pada kenikmatan yang tiada taranya, tidak ada penghujungnya. Ya, kenikmatan demi kenikmatan. Begitu juga dengan ahli neraka, berada pada siksa dan penderitaan yang tidak ada ujungnya. Keabadian. Taib. Summiya walidzalika summiya bil yaumil akhir wa fihi yufassilu Allahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Di hari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala menjadi penengah, menjadi hakim atas semua yang diperselisihkan oleh hamba-hambanya. Fayus'alu kullu 'abdin amma tarafahu fi hadhihi dunya min khairin aw syarr. Padanya juga setiap hamba akan ditanya tentang perbuatannya di kehidupan dunia ini, baik dan buruknya.
Yasiru kullun minhum ila haitsu addat amaluhu. Ujung dari perjalanannya, tempat kembalinya adalah apa yang menjadi amal perbuatannya. Jika amal perbuatan yang baik dia lakukan banyak, ujungnya syurga. Jika amal perbuatan yang dia lakukan buruk banyaknya, maka ujungnya adalah neraka. Ya, itu di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Ya, siapa yang beramal kebaikan sekecil biji zarrah sekalipun dia akan mendapati pahalanya. Begitu juga amal keburukan sekecil apapun itu akan mendapatkan ganjarannya, balasannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita dan amal-amal kita adalah amal-amal ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir, masuk dalam kategori beriman kepada hari akhirat adalah al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti. Iman pada semua perkara yang terjadi setelah kematian kita. Ya. Misalkan kita beriman bahwa setelah kematian kita akan digiring oleh para malaikat menuju arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menaiki tangga-tangga langit, akan dibukakan pintu-pintu langit untuk kita. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Kita akan melihat malakut as-samawati wal ard. Ya, luasnya dan agungnya serta besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya itu. Ya. Nah, ini diantara iman kita. Kemudian kita akan dikembalikan atau diletakkan di lahat. Di sana kita akan difitnah, ditanya tentang 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Nah, kita juga akan berhadapan dengan azab kubur. Kita percaya bahwa orang yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat, ya, sedang dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia akan diazab di kubur sebelum diazab di neraka. Ya. Nabi SAW melewati kuburan ahli Ansar di Madinah dan mengatakan 2 kuburan, ya, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirah. Ya, 2 orang ini sedang diazab dan perkara yang menyebabkan mereka diazab itu bukan perkara besar dalam pandangan kalian. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari mereka ini ya suka menghasut, suka menyebarkan berita-berita bohong yang itu menghasut orang. Ya, ini bukan perkara besar, perkara ringan dalam pandangan kita, tapi ternyata azab kubur. Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Yang salah satunya ini ketika buang air kecil tidak menutup dirinya. Ya. Tidak menutup dirinya di tembok, tembak di situ, ya. Nah, tidak menutup dirinya dilihat oleh orang-orang ketika buang air kecil. Ya. Ini dalam satu riwayat. Redaksi yang lain menyebutkan la yastanji minal baul. Ya. Setelah buang air kecil tidak bersuci. Nah, ini azab kubur. Dia akan mendapatkan azab kubur dan itu iman kita. Tidak ada keraguan padanya. Semua kabar dari Nabi SAW kita mempercayainya. Nah, jadi percaya kita atau iman kita kepada hari akhirat itu mulai dari kematian sampai masuk syurga. Ya, sampai masuk syurga atau ya sampai masuk neraka. Jadi orang baik masuk surga, orang buruk masuk neraka. Itu keyakinan tentang hari akhirat. Perjalanannya yang penuh episode, yang panjang itu tanpa hari, tanpa pergantian siang dan malam. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Ya,
dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang tanpa terkecuali ya dari kuburnya. Akan dibangkitkan. Ya, ini akidah dan tidak boleh ada keraguan padanya. Ya. Kalau orang kafir Quraisy mengatakan dunia ini namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan kita hidup lalu kemudian kita mati. Dan kita mati ini pun bukan karena ada yang mematikan kita, tapi ya usia saja yang mematikan kita. Dan setelahnya tidak ada kebangkitan lagi. Masa Allah akan membangkitkan kita sementara kita sudah menjadi debu? Ya, tulang belulang kita sudah menjadi debu. Ya. Nah, ini keyakinan orang Arab jahiliyah. Nah, sementara keyakinan Islam bahwa setiap kita akan dibangkitkan. Sudah menjadi apapun kita, sudah menjadi batu bata, sudah menjadi semen, sudah menjadi besi, ya, akan dikembalikan pada penciptaannya. Ya, Syekh menyebutkan dalam mensyarahnya wa yuqirru wa yusaddiqu wa ya'tarifu aidan. Imam Syafi'i berkeyakinan dan mempercayai bahwa dan menetapkan bahwasanya annallaha yab'atsu man fil qubur. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Ay yukhrijuhum minha ahya'an ba'da mautihim. Artinya Allah mengeluarkan mereka dari kubur-kuburnya dalam keadaan hidup setelah sebelumnya mereka mati, lil hisabi wal jaza, untuk mendapatkan perhitungan, ya, hisab dan balasannya. Qala ta'ala wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Bahwa sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang dari kuburnya. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, ya. Masih pada kitab I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i, keyakinan akidah Imam Syafi'i. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan kami sudah memahami semua penjelasan mulai dari 4 mazhab dan Al-Quran. Tadi di sini masalah kiamat yang saya minta kepada Ustaz, tolong dijelaskan berapa tanda-tanda kiamat. Yang kedua, mundur daripada pembahasan tadi sederhana masalah Quran dengan akidah. Tolong diberikan pemahaman kepada kami tentang definisi atau arti daripada kedua tadi istilah akidah dengan akidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari yang kedua dulu. Akidah itu secara bahasa artinya simpulan. Jadi tali yang kita ikat, ikatan itu dibilang uqdah. Uqdah. Kita kalau bertransaksi ada akad. Ya, akad itu yang mengikat dan memberi hukum sah dan tidaknya transaksi kita. Ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Nah, dikatakan akidah dikarenakan kita mengikat hati kita dengan keyakinan itu dan tidak ada keraguan lagi padanya. Nah, ini dari sisi istilah, ya, akidah. Nah, kaitannya dengan tauhid. Tauhid itu artinya mengesakan.
memanunggalkan bahwa hanya satu saja. Tidak ada keyakinan bahwa yang menciptakan langit itu Tuhan ini, yang menciptakan bumi Tuhan ini, yang menciptakan hujan Tuhan ini, tidak ada. Bahwa semuanya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Itu dibilang tauhid. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu, menjadikan yang banyak satu. Ya, orang Quraisy mengatakan, aja'ala ya Muhammad, apakah engkau menjadikan Tuhan kami yang banyak-banyak ini satu saja? Itu tauhid. Dulu di samping kiri kanan Ka'bah itu ya banyak patung-patung besar. Bahkan dalam Ka'bah sendiri ada 350 patung di dalam ditaruh. Ya. Itu tuhan-tuhan mereka. Ya. Sesembahan-sembahan mereka. Kalau musim kemarau ya ke sini menyembahnya. Kalau musim hujan ke sini ya menyembahnya. Ya. Itu dihilangkan semuanya, diganti dengan satu, tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan tentang berapa banyak tanda-tanda kiamat, nah ini penjelasan tentang berapa banyak ini para ulama berselisih. Ya, ada yang menyebutkan asyratus sa'ah itu al-kubra dan sugra, ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, dan apakah ini besar, apakah ini kecil, itu terjadi perselisihan. Ya, Imam Ibnu Katsir itu menulis kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, itu juga menyebutkan asyratus sa'ah secara rentetan, ya. Ya, cuman ini oleh para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya rentetan itu hanya hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad. Ya. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat kecil itu banyak. Ya. Di antaranya, nah, misalkan Jibril datang bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada Sahih Muslim, yaitu ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Ya. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya, ya orang yang ditanya dan bertanya itu sama-sama tidak tahu. Ya. Kedatangan hari kiamat itu perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jibril yang datang bertanya tidak tahu. Nabi yang ditanya juga tidak tahu. Ya. Kemudian Jibril mengatakan, wa ma amaratuha. Kalau begitu apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Nabi sebutkan sebagian, ya. Antalidal amatu rabbataha. Ya. Ini kalau kita buka kitab-kitab penjelasan hadis ini, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak wanita melahirkan rajanya. Budak wanita melahirkan rajanya, ya. Ini diartikan banyaknya uququl walidain, banyaknya dan tersebarnya kedurhakaan anak-anak kepada orang tuanya. Ini diantara tanda-tanda, ya. Dan ada juga yang menyebutkan yang dimaksud dengan kalimat ini antalidal amatu rabbataha, artinya terjadi banyak peperangan di mana-mana. Kemudian dari peperangan itu banyak wanita-wanita yang disandra dan menjadi budak. Kemudian diperkosa. Nah, lalu kemudian melahirkan generasi-generasi, ya, yang akan menjadi prajurit-prajurit perang, dan mereka juga memperbudak ibu-ibu mereka yang telah melahirkan itu karena statusnya budak. Nah, ada yang menerjemahkan seperti itu, ya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat orang Arab yang Nabi bilang di sini, hufat, tidak bersandal, urat, tidak berbaju, ya.
Dulu ya, dulu ya. Ri'a asyahi, pengembala. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan. Ini orang Arab sudah mulai meninggikan bangunan-bangunan. Ya, kita lihat di sekitar Ka'bah bangunannya menjulang-menjulang. Belum lagi di negara-negara Teluk. Ya. Kalau ditanya menara tertinggi sekarang itu di mana? Kalau di zaman saya dulu Eiffel, Prancis. Kalau sekarang Burj Khalifah. Dan itu di Emirat. Itu tinggi sekali bangunannya. Sampai mencakar langit itu. Ya. Nah, sudah. Ini kan tanda-tanda hari kiamat yang Nabi sebutkan. Yatatawaluna fil bunyan. Ya. Nah, ini sudah terjadi di zaman kita. Dan ini ada yang menyebutkan tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, ya. Tapi ini tanda-tanda kecil sampai ketika muncul Imam Mahdi, itu tanda-tanda besar sudah. Nah, setelahnya itu tanda-tanda besar, ya. Taib. Jadi untuk rentetannya tidak ada kata sepakat, ya, semuanya hasil ijtihad, dan besar kecilnya yaitu terjadi khilaf juga. Hanya saja ketika muncul Imam Mahdi semuanya sepakat, setelahnya itu tanda-tanda kiamat besar. Nah, kematian kita juga itu tanda-tanda kiamat kecil, ya. Tanda-tanda kiamat kecil. Mautul fujai, mati tiba-tiba tanpa ada penyakit, serangan jantung, mati, ya. Kathratuz zilzal, banyak terjadi gempa. Nah, ini juga tanda-tanda kiamat kecil, ya. Kemudian juga sering terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Ini tanda-tanda kiamat kecil, ya. Nah, terjadi banyaknya pembunuhan, terjadi banyaknya peperangan. Ini tanda-tanda kiamat kecil, ya. Dan sudah banyak terjadi. Jumlah wanita yang begitu banyak, sampai-sampai satu orang lelaki itu sepadan dengan 50 wanita, ya. Itu juga tanda-tanda kiamat kecil, ya. Jadi seperti itu. Nanti ketika keluar Imam Mahdi, kemudian diikuti dengan keluarnya Dajjal, nah ini tanda-tanda kiamat besar setelahnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Nanti lanjutnya di pojok sana. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.